Okay. Hi everyone. Shalom. Hi everyone. Shalom. Good evening. Welcome to Sunday Talk again on the 7th of June 2020. I'm sure we are all still glad and still excited for what God will prepare for us in this month. And I'm sure that God's plan are always plans of abundance and plans of wonderful in our lives. So let's prepare our heart. Let's prepare our best to worship the Lord before we start with the talk show and before the guest star enter. I'm sure you all will be blessed by the guest star, so please stay tuned and share to your friends so that they can join this live also and it can be a blessing to many more. Let's worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Hanya dekat palaku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita angkat pujian ini, oh. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ku mau dekat hanya padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan kami, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, ya Tuhan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, indah bersamamu, indah bersekutu denganmu. Ku mau menikmati Engkau, ku mau lebih lagi merasakan hadiratmu, merasakan jamahanmu, merasakan kemuliaanmu, Tuhan. Oh, kami menyembahmu, Yesus, sebab kami rindu Engkau, Allah Roh Kudus. Jamah hati setiap kami, jamah hati setiap kami, fokuskan pikiran kami hanya pada Yesus, hanya padamu Bapa. Uriarala nama Yese karanamo, uriarala nara nama Yese narenabo. Oh, shikiriarara nama Yese. Kami tahu Tuhan, bersamamu kami bisa lakukan segala perkara kehidupan. Bersamamu kami kuat, bersamamu kami tetap, bersamamu kami bisa. Oh Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu Bapa, dimuliakanlah namamu Roh Kudus. Herala namaya, sherala namaya, namaya se, kirala namaya, sarara namaya se, kuriara namaya se, kirala namaya se, karanamo, kuriara bara bo, iara namaya se, haleluya namaya se, oh Yesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, oh mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
bagimu, Tuhan bagimu, bagimu. Tuhan, haleluya, haleluya. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Halo Pastor. Hai bro, Hi Pastor. halo, how are you? Fine Pastor, how are you? Terima Tuhan, kasih udah mau bergabung. sama-sama bro, senang. Gimana? Baik, senang sekali bisa kedatangan seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, Biasa di Pendeta luar bro. Christopher Tatu Heru, pendeta yang biasanya aku cuma nonton di feed Instagram, tiba-tiba bisa berbincang-bincang dengan aku hari ini. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak, Pastor Sama-sama bro, Christopher, untuk waktunya. Really appreciate it. Thank you. thank you so much. So, Pastor, aku memiliki kebiasaan biasa sebelum kita mulai, kita selalu bersatu dalam doa. Ya, yuk, Izinkan aku untuk memimpin doa yes, sebelum kita mulai, let's go. Pastor. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berada di live Instagram kami hari ini Tuhan. Hambamu baik maupun Bapak Pendeta Christopher Tape Heru Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan ini bukanlah sebuah kebetulan Tuhan, melainkan semua adalah rancangan dan rencanamu dalam kehidupan setiap kami Bapak. Dan kami tahu Tuhan live Instagram kali ini Tuhan akan membawa sebuah dampak bagi kehidupan kami Tuhan, akan membawa sebuah life changing dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami akan menjadi umatmu, anak-anakmu yang berbeda Tuhan, menjadi anak-anakmu yang semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, tutup bungkus live Instagram ini dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang datang hari ini Tuhan, yang bergabung Tuhan. Berikanlah kami hati dan telinga seorang murid untuk belajar sesuatu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, pujian, dan pengagungan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Gimana, bro? So, Pastor, kebanyakan orang mungkin sudah tahu kalau Pastor lahir dalam keluarga yang ayahnya seorang pastor juga, lalu ayahnya lagi juga seorang pastor, ibunya pun seorang pastor, ibunya lagi pun juga seorang pastor. So, gimana sih Pastor rasanya lahir di keluarga yang benar-benar seorang hamba Tuhan, seorang pendeta? Bisa sharing dikit nggak? Rasanya sebagai anak yang bertumbuh besar di keluarga begitu jadi tekanan sih sebenarnya. Karena kan anak pendeta kan nggak boleh nakal kayak anak-anak yang lain, seolah kan kayak gitu. Jadi kalau mau nakal pasti entah guru di sekolah atau teman di sekolah kayak lo anak pendeta nggak boleh nakal, lo nggak boleh gitu lo anak pendeta
Pasti kayak ada gitu-gitunya. Sampai sebegitunya Jadi kok. iya segitunya. Jadi dulu sebenarnya sih nggak harusnya gue nggak ikutin. Cuman apa kata Iya. orang dulu kan ketika kita masih remaja itu kan penting banget. Padahal yang terpenting sebenarnya pas gue sepanjang jalan menjalani hidup gue menyadari yang terpenting apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Mm-mm. Cuman Mm-mm. pas era-era itu banyak tekanan sih, banyak tekanan karena seperti gue ada bawa nama besar orang tua gue sebagai Wow. pendeta gitu. Jadi ya itu sih yang dirasain sebagai pas gue remaja, tapi makin makin kesini gue makin menyadari bahwa ini sebuah kehormatan sebenarnya terlahir di Yes. keluarga pendeta ya, keluarga hamba Tuhan yang bukan hanya harmonis secara rumah tangga tapi juga mengasihi Tuhan. Jadi Wow. seluruh hidupnya diabdikan untuk pelayanan. Gue rasa ini sebuah berkat justru yang harus disyukuri, yang Betul. gue nggak sadari dari dulu. Itu doang salahnya di gue sih sebenarnya bukan di mereka. Mm. Ya Di dan mindset ya kok. ya di gue nya yang gesrek lah Mm-mm. istilahnya. Gue mau sok-sokan kayak dunia ini tapi kan kita apa ya dari sini tapi tidak untuk di sini gitu loh. We're not of Betul. this world Yes. gitu man. Wow. So kok jadi orang tuanya Pastor Christopher ini punya sebuah gereja kah, menggembalakan sebuah gereja kah, Ya, atau Papa evangelis? sendiri, Opa dulu punya gereja di Magelang. Oh, Papa jadi Magelang. tadinya harusnya lanjutin ketika Opa meninggal, cuma Papa panggilannya itu dosen. Jadi dia Oh, pindah oh, ke dosen. Wow. Jakarta, dia ngajar di Petamburan sampai hari ini, udah tahun ke-41. So, Wow. dan dia menggembalakan beberapa gereja, bantuin orang beberapa kali, sekitar 3 kali, dan Sampai sekarang enggak. ketiganya dikudeta, ketiga-tiganya disingkirkan. Terus yang sekarang bareng sama aku di New Wine International Church, Robert Lea Oh, Sutanto. Kita bareng oke. melayani di satu gereja yang sama, di tim pastoral juga. Maksudnya Gitu, di bro. kudeta itu kayak gimana, Ya, Pastor? Bisa disingkirkan ceritain? aja, maksudnya orang nggak suka dia jadi gembala, so Wow. dimingkirin. Itu istilah dunia pergerejaan, bro. Gue rasa kalau lu Ya, nggak ya, tahu, ya, ya, nggak ya. usah tahu deh, bro. Iya, iya. It's pure Oke, oke, politics, oke. so. Iya, iya, iya. That's Hmm, politics. hmm. Oke. So, So, what about you, man? What about you? Gua nggak kenal. Maksudnya kita baru baru ngobrol nih. Gua cuma lihat lu kayaknya sering kesaksian dan whatnot. So, we talk more eh, about you too. Maksud gue, gua udah banyak kesaksian gue ada di YouTube dan segala macam. Mungkin orang udah bosen kayak, gue udah tahu cerita Kak Kristo. So hmm, what about you? What about you? oke. Lahir di keluarga yang gimana? Yang Kristen atau yang gimana? Lo orang apa Gua juga gue nggak tahu. Maksudnya apa? India kah oke. atau apa? Ya, Deraj tepat itu sekali. India ya? Tepat sekali. India Tepat ya? sekali. It's from your Sebenarnya, eyebrows. I can see that. Oh, oke, I'll ya, introduce myself. iya, Nama aku Daniel Diraj, bisa panggil aku Daniel boleh, mau panggil Diraj boleh, tapi kebanyakan orang Diraj. susah pronounce-nya, jadi panggil Daniel juga, it's really boleh banget, aku sangat Yes. nyaman dengan dipanggil dapat nama seperti itu. Oke, aku terlahir di keluarga India, betul, mama aku awalnya Kristen kayak gitu, Mhm, yang baru kenal Tuhan, menikah mhm, dengan papa aku yang yep. beragama seberang Hindu. Mhm. So, mereka menikah, punya anak, aku sama saudara kembar aku, kita kembar, Oh, kita kembar. Oke. terlahir. Mungkin Pastor Christopher nggak akan percaya kalau aku bilang ini, tetapi kita memang berdua terlahir normal. Di Mhm. usia ke 3 tahun, pas aku lagi masuk ke TK, bersekolah dengan normal, Aha, tiba-tiba aha. aku mulai lihat segala sesuatu tuh dengan sangat dekat. Jadi mulai lihat apa-apa Oh, tuh jaraknya harus deket, deket, deket. oke, Nah, oke, otomatis oke. guru-guru di sana minta aku buat ke dokter Cek mata. ya. Singkat Mhm, mhm, cerita, berbulan-bulan ke dokter mata, gak ada faidahnya, tetap mhm. aja masih sama kondisi mataku. So, singkat cerita, karena papa aku benar-benar lahirnya dari India, mama aku juga India, cuman lahirnya di Indonesia. So, jadi papa aku memutuskan untuk mengajak aku ke India untuk berobat di sana. So, di Oke. dokter mata sana, mereka rekomendasi supaya aku diadain yang namanya satu MRI atau kayak CT scan gitulah, Oke, CT semacam scan. kayak gitu Mhm, untuk mhm. ngeliat ada apa sih What's di wrong? Ya, saraf-saraf mata aku, ya. di kepala aku, mungkin ada masalah atau apa. Ternyata mereka shock, mereka menemukan ada tumor sebesar bola golf di optik Oh, mataku di wow. sini. Di Oke, sini. in the Oke, middle. so Oke. jadi mereka rekomendasiin untuk ke dokter saraf, ke dokter Mhm, bedah mhm, saraf. mhm. Dokter bedah sarafnya bilang kalau aku harus dioperasi, dan alhasil singkat cerita aku dioperasi dari sini sampai sini selama Oh, 10 wow. jam, tetapi hasil operasinya hanya dapat mengeluarkan 20% dari tumor tersebut Oh, karena wow. itu berada dalam
posisi yang sangat complicated. Ya, ya, Posisi tumor aku sangat complicated. Ada alirannya, saraf aliran ke jantung sama yang lain-lain tuh semua kegencet sama dia. Jadi kalau misalnya dia ada kalau diambil semua. ya risky, so very risky. Jadi mereka nggak bisa bikin apa-apa. Mereka cuma bisa ambil sedikit. So singkat cerita aku tinggal di rumah sakit di sana. Kan setiap kalau orang habis operasi tumor atau operasi apa-apa pasti mereka harus yang namanya cek di lab, cek di patologi gitu buat tahu ini apa sih. Ya mereka lakukan itu beberapa bulan-bulan, tetapi hasilnya mereka dapatnya macam-macam selama berminggu-minggu, selama berminggu-minggu macam-macam hasilnya. Ada yang bilang umur aku tinggal 1 minggu, ada yang bilang tinggal 3 bulan, ada yang bilang tinggal 2 bulan, macam-macam. Ada yang bilang aku cancer, sampai aku sempat di kemoterapi juga karena hasil lab yang salah. So singkat cerita kita kirim hasil labnya ke Singapura. At what age tuh kamu pas lagi di situ? Umur 3 ya? Wah gila, kecil banget. Tahun. So aku masih kecil banget, ya tahu sendiri lah umur 3 tahun pasti agak ya menangis, rasain sakit. Jadi dari kecil itu aku sudah yang namanya infus, suntikan itu udah temen lah istilahnya. Udah biasa istilahnya. So udah kayak gitu selama berbulan-bulan gak ada hasil. Kita coba ke Singapura. Di Singapura pun dicek-cek, mereka pun bilang ya kita nggak bisa bikin apa-apa. Yang ada cuman ada dokter satu bilang, iya coba datang, kita bisa bikin sesuatu. Taunya pas mereka cek ya mereka nggak bisa bikin apa-apa. Selalu kayak gitu. So at the end of the day gak ada yang bisa bikin apa-apa. Sampai hari ini aku udah kontak berbagai dokter pun masih ada yang belum bisa bikin apa-apa. Tapi pas ada satu kejadian yang mengubah kehidupan keluarga kami, yang membuat papa aku yang tadinya Hindu dan anti Kristen tiba-tiba bisa jadi Kristen. Jadi setelah kita balik dari India, selang berapa bulan aku kena kejang. Kejang yang pertama nggak terlalu parah, masih ketolong di ICU, masih ketolong. Yang kedua kali parah banget, sampai dokternya di rumah sakit Jakarta bilang kalau aku nggak bangun sampai besok pagi, berarti ya aku masuk koma dan itu udah nggak ketolong lagi. So papa aku mendapat sarannya dari salah satu saudara aku yang kebetulan udah percaya Tuhan untuk coba berdoa. Ya papaku berdoa pada malam hari itu berlutut, terus dengan dukungan orang saudara-saudara keluarga sekitar juga semua. Akhirnya jam 4 pagi Tuhan membangunkan aku dan aku tidak masuk koma. So semenjak kejadian itu papaku memutuskan untuk percaya Tuhan. Setelah itu kita coba berbagai pengobatan juga buat aku, tetapi nothing works. Aku udah ke berbagai macam KKR, berbagai macam crusade, tetapi nothing works. Tapi aku nggak pernah meragukan Tuhan, aku nggak pernah meragukan iman aku sama Tuhan. I still believe in miracles. I still believe that Tuhan itu pembuat mujizat. Bahkan hari ini sampai bulan ini aku bersyukur sama Tuhan karena mendapat suatu kehormatan, satu kepercayaan untuk bisa belajar teologi di semester 3. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan aku bisa melayani juga di gereja aku, GB PRJ CK7. Dan ya, I'm really thankful to God for everything that He has given me, termasuk untuk memulai acara live Instagram ini. So itu kesaksian singkat mengenai aku. So good. You know what? Most of the times seringkali kita mengharapkan mujizat terjadi kepada kita. Yes. But you know, most of the times juga Tuhan seringkali menyatakan bahwa the miracle is you. Yeah. You are the miracle. I mean, lu mengharapkan mujizat, tapi lu tuh mujizatnya. Gue ngeliat lu kayak gini, lu kesaksian di sana sini. Ya dengan gue liat beberapa sih, gue coba liat postingan lo kan, kesaksian ketemu pendeta ini, pendeta itu. You are the miracle, man. Dan lu akan selalu jadi kayak bukti kebesaran Tuhan lah, bahwa Tuhan tuh benar-benar lebih besar bahkan dari kesembuhan itu sendiri. Yang paling pertama tadi yang gue kagumin adalah dalam lu tuh nggak rusak gitu loh. Karena kadang orang ketika ngelihat keterbatasan atau sesuatu yang menimpa dia dalam hidup, dia bisa yang dalamnya rusak, dalamnya yang sakit. Jiwanya yang sakit. Nah kalau itu agak sulit dibanding sakit yang fisik. Tapi yang menarik, lu tetap beriman, tetap percaya. And that's my friend a miracle. And thank you. Maksudnya we need this. Semua follower gue yang juga nyimak pasti perlu ini. Karena kalau tadi yang gue bilang, kalau gue orang udah tahu udah bosen. Maksudnya we need to know you lo mesti lebih banyak bersaksi dan semua orang mesti tahu. Dan malam ini sekali lagi kehormatan, the honor is all mine to hear you speak and to hear your testimony, awesome testimony about our awesome God. Amen. Glory to God. Sekolah di mana berarti sekarang kamu? Semester 3 tuh di mana? Apa The Way atau? Semester 3, baru liburan semester 3 sekarang. Iya, memang kita kan mau nggak mau ya. Masuk lagi semester 4. Di mana? STT Sati Jakarta.
Oh, Sati Jakarta. Oh, Jakarta ada Iya, Satinya ya? Gue kira Sati ada. di Jadi mereka Malang kayak doang. kerjasama gitu sama Sati Malang gitu. Oke. Gue kalau di Malang berapa kali pernah ke sana. Mereka kalau Iya. bikin Mission Day, Hmm. eh, tahun lalu gue yang isi di sana sama youth-youthnya. Wow. Jadi gue malah baru tahu ada Sati Jakarta. Ada, mereka buat di salah satu gereja lokal gitu di Ya, daerah Senen, mereka buat eh buat karena kan nggak semua orang bisa ke Sati Malang kan, so iya, iya. ya untuk membantu lah mereka Helpful yang nggak sih. bisa ke Sati Malang Man, gitu. that was awesome. Thank you man. Oke Praise oke, God. gimana gimana? Kita Oke, ngobrol apa lagi gue nih? balik lagi ke Iya, Pastor iya. Christopher. So, Pastor setelah udah lahir di keluarga Kristen, aku pernah melihat yang mungkin ada di sini yang belum lihat kalau Pastor Christopher itu sempat merasakan yang namanya Kristen KTP. Kenapa Iya. Pastor bisa merasakan yang namanya Kristen KTP? Padahal kan you are surrounded by people yang benar-benar dekat sama Tuhan. Real Kok bisa ada Christians. perasaan kayak gitu? Oh ya tadi ada gini, semua manusia punya kecenderungan namanya fear of man issue namanya. Dan itu menjadi Hmm, semacam kayak peer pressure yang sebenarnya nggak ada, tapi kita bikin sendiri karena apa kata orang kayaknya lebih penting daripada apa kata Tuhan. So tadi gue takut betul, terlihat betul, Kristen, betul, takut betul. terlihat terlalu Ya, rohani, takut mm, dicap so suci, takut mm, yang gitu-gitu. Akhirnya dua belah mm, pihak, di luar gue takut kelihatan Kristen, di gereja gue takut kelihatan kurang Kristen. So gue coba bangun mm. satu persona, jadi kekristenan gue jadi kayak namanya pencitraan. Palsu ya. Iya, jadi pelayanan jalan terus, tapi walaupun di belakang dosa juga jalan terus. So, kayak dua Waduh. dunia gitu. Dan kalau bisa Mm, direnungin ke belakang cuma bisa malu sih. Karena pada akhirnya gue mestinya sadar lebih awal bahwa yang terpenting itu apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Karena kita betul, nggak akan dihakimi nanti di hadapan orang. Kita akan benar. dihakimi di hadapan Tuhan. So, itu Yes, mestinya yang yes. paling gue consider adalah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang kan, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi nggak punya kuasa Mm-mm, untuk membinasakan di neraka. mm-mm. Kalau mau takut, takut sama Tuhan. Yang Benar, berkuasa nanti menentukan lu kemana gitu loh. Jadi gue betul, betul. berharap gue menyadari itu lebih awal sih. Tapi ya Iya, that's part of the process, right? In the end of the day part of the kita process. kita ini kan bagian dari Mm, sebuah perjalanan. Bagaimana mm. Tuhan mengubah, bagaimana mujizatnya bisa mengubah orang kayak gue bisa jadi kayak sekarang. Yang dulunya kayak gimana, sekarang kayak gimana, dan you are a miracle, one of a miracle man. So Wow. gimana maksudnya? Berarti mama dari awal Kristen, terus papamu Hindu, ya kan? Iya, Baru pas iya. yang lewat ini justru Tuhan malah panggil papa bisa percaya Tuhan. Habis itu dua-duanya Yes. in ministry atau Sekarang cuman puji Tuhan dua-duanya di oh, ministry juga. puji Karena Tuhan. actually ada satu lagi testimony juga Hmm. sebenarnya Come yang on. my brother Tell me, kembaran tell me, I tell me. alami 2 tahun, Yeah, 3 tahun lalu yeah. yang benar-benar membuat kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya sama Tuhan. Wow. Like surrender to God completely and ya kita puji Tuhan kita melayani di gereja dan ya kita sangat menikmati hal itu karena melayani Tuhan bukanlah sebuah keterpaksaan melainkan sebuah kehormatan. That's good. So we That's good. enjoy doing that. So good. Puji Tuhan. So good. Wow. Udah berapa tahun terakhir berarti nih in ministry? Aku Sama mama. pribadi sudah melayani dari mulai aktif benar pelayanan tuh dari 2017. Oh, Mulai aktif. 3 years ya, almost 3 years. Iya, mulai aktif. Ya banyak yang namanya pelayanan. Ya seperti nanti topik kita yang akan kita lanjutin lagi Ya, proses. Tapi sebelum itu aku mau tanya satu hal terakhir yes, dulu sama yes, Pastor Christopher. ya ma'am. Pastor pernah bilang kalau di Pastor pernah mengalami yang namanya satu KKR yang tadinya gak mau angkat tangan karena merasa diri Gak mau maju itu karena gak panggilannya layak. bukan buat gue maksudnya. Panggilannya soalnya Iya, undangannya, ya yang mau terima Tuhan Yesus pertama kali maju ke nah, depan. Gue bilang, what do you mean? Gue dari kecil Kristen. This is not for me, right? Kecuali misalnya panggilannya, siapa yang iya, sakit mau didoakan maju ke depan, atau siapa yang terikat benar, dalam dosa dan mau dilepaskan, ya gue pasti maju lah. Cuman betul, setuju, ini setuju. kan buat profession of faith, so gue pikir Hmm, this is not for me. Of course this is not for me, karena gue berasa udah Kristen kan, karena tadi ya, born and raised in a Christian family. So gue nggak percaya sih ada orang yang terlahir Kristen. Oke, we are Christians by rebirth, not by birth, right? betul, betul, Ya kan? Gitu sih. betul, setuju. Sorry, gue potong. Mungkin banyak yang nggak tahu, pas aku boleh cerita sedikit ya, Pastor, tentang your Ya. addiction, atau you mau cerita sedikit, Pastor? Addiction, just like every other man. Dulu Igor Saikoji pernah bikin band namanya Disciples, dan salah satu Hmm, lagunya judulnya Every Man's Struggle.
dan itu tentang addiction to porn. So I think hampir semua laki-laki struggle dengan ini, bahkan perempuan juga. Dan it's just insane, right? Gue pikir ini cuma every man struggle. So padahal ternyata di lapangan pas istri gue banyak konseling juga orang-orang lewat direct message and whatnot, juga ternyata banyak perempuan juga yang struggle juga dengan pornografi. So gue struggle itu kayak belasan tahun, I think maybe more. So from the get go gue terpapar hampir kelas 4 SD kayaknya. Anak gue sekarang udah kelas 3, gue juga udah mulai tegang juga, jangan sampai gue lost dan gue biarin dia terlalu terpapar sejak awal gitu. Dan itu belasan tahun, hampir puluhan tahun, sampai udah pelayanan pun masih struggle. Dan sampai hari ini maksudnya kecenderungannya masih ada kalau gue nggak lawan, karena selama kita masih hidup kita masih bisa berbuat dosa, tapi kita nggak harus tinggal di dalam dosa. So gue masih terus memeranginya sampai hari ini, karena emang the only way to get out bukan hanya bertahan tapi menyerang. Dan itu yang gue coba share tadi gue kirim linknya ke lu kan, tentang kesaksian gue di U Channel waktu itu, IFGF punya U Channel. Jadi mereka bilang, Kak, sharing apa aja, Kak? Sekitar 6 to 7 minutes. Gue bilang, ya udah ada gue sharing ini. Karena apa? Karena gue tahu banyak orang yang struggle dengan ini, dan gue pengen cuma bersaksi. Seperti kayak tadi lu kan ceritain kesaksian. Karena kesaksian itu selalu membangkitkan harapan. Dia orang-orang bahwa kalau Tuhan bisa berkarya di dalam diri dia dan melalui dia, Tuhan pasti bisa juga. Jadi, setuju. That's exactly. Gue buka-bukaan is okay, karena toh yang seperti tadi gue percaya, toh gue bakal dihakimi di hadapan Tuhan ya. Gue nggak perlu pura-pura perfect, sok nggak ada struggle. Mendingan jelas-jelasan aja gitu. Karena ini akan lebih membantu buat orang-orang yang lain. Ketika gue terbuka dan akhirnya menyatakan bahwa this is not me yang strong enough, but His power is strong in me. So kalau dia bisa lepasin gue, dia bisa lepasin siapa aja gitu. Betul, setuju. Yes. So, you bilang, Pastor, kalau katanya Alkitab itu menjadi detox. Gimana caranya Alkitab bisa jadi detox untuk melepaskan kita dari dosa? David said in Psalm 119, right? Mazmur 119, dia bilang, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dengan segenap hatiku aku mencari engkau di lewat firman-Mu. Ya, artinya gue ngulik sungguh-sungguh, gue cari, bukan cuma baca pengen tahu, tapi baca mau mencari Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan, karena walaupun gak ada ayatnya, we know exactly semua orang yang berjumpa sama Tuhan hidupnya tidak sama lagi, right? Betul. Like Saul jadi the Apostle Paul, right? Itu cuma contoh satu yang drastis, dan gue percaya itu. Jadi dengan apa orang muda bertahan kelakuan bersih, jaga sesuai firman, dengan segenap hati baca firman, mau ketemu Tuhan. Yang biarkan aku menyimpang dari perintahmu. Terus kalau udah ketemu Tuhan di firman, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. So, buat gue itu kayak proses detox. Ketika semua yang buruk yang dari dunia ini, kan udah memenuhi nih. Dari 4 SD, lu bayangin tuh. Semuanya, heavily consumed, heavily influenced, heavily toxicated, kalau bisa dibilang, right? Udah semuanya di sini, dan gimana caranya? Di hati, di pikiran, gimana caranya? Ya sama, penuhi hati dan pikiran dengan firman Tuhan. Detox itu kan gitu kan, yang bagus masuk, sehingga yang jeleknya terdorong keluar pelan-pelan kan. Betul. Lama-lama kan yang jeleknya habis, tinggal yang bagus semua. Benar, setuju. Jadi that's how it works. Itu yang gue rasain, dan gue tahu, gue percaya kalau ini works for me, it will works for everyone. Karena Alkitab yang bilang sendiri, Daud kan juga gitu, maksudnya he's a worshipper, okay? But dia juga a fornicator, right? Maksud gue, betul. Dia ambil istri orang, dibunuh lagi orangnya. Kan gila, maksud gue. Skandalnya juga ngaco gitu. Dan dia bilang kalau kekuatan dia dan bikin dia bertahan dan bikin dia di Acts Kisah Rasul disebut sebagai orang yang a man after God's own heart, yang mengerjakan kehendak Tuhan di zamannya. So I think gue bisa relate banget sama David, dan gue lihat kejatuhan dia juga sama. Dia jatuh itu ketika dia mestinya berperang, tapi memilih untuk beristirahat. Nggak ngapa-ngapain, nyantai-nyantai. Dan gue tahu mayoritas pornografi diakses justru ketika orang lagi mestinya kerja. Tapi nggak kerja, malah jadinya ngeliat-ngeliat begituan. So, emang nggak ada jalan lain, lu harus memerangi ini. When you stop fighting, you lose.
Betul. right? When you decided to, udahlah, apa sih cuma gini doang kok. Cuman gini doang yang bikin Hawa makan buah itu. Hmm, Cuman gini doang yang bikin Daud ambil istri orang. Cuman gini doang. betul. Nggak ada tuh yang Betul. namanya cuman gini doang. So, buat gue khususnya pornografi itu Betul, nggak cuman setuju. gini doang. Nggak cuman gini doang. Yes, Nggak ada yes. dosa yang cuman gini doang. Nggak ada, Gitu. ya. Ya, gitu sih. Makanya gue concern ke sini dan gue buka-bukaan dengan harapan tadi membangkitkan harapan orang-orang. Wow, wow, You amazing. know, Luar biasa, luar biasa. Wow. So, Pastor masih mau tanya aku atau aku lanjut man, tanya lagi? bebas lu bersaksi, come on. Gue Oke. sih pengen tahu. I want to know more about you, man. Maksud gue kita kan nggak pernah kenal. It's okay, lu mau cerita, lu nanya, gue tinggal jawab, right? Oke, siap, 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 siap. Eh, aku mau masuk ke satu topik yang aku udah sempat sharing ke Pastor juga, yaitu namanya proses. Setiap kita dilahirkan pasti kan ada melewati yang namanya suatu proses ya, Pastor. Gak ada dari kita yang tidak akan pernah melewati satu hal yang namanya proses itu. Gak ada dari kita yang nggak bisa lolos dari hal itu. Go through it, ya. Ya kan? Nah, gue pribadi pun melewati proses banyak macam-macam. Karena kalau mungkin untuk melengkapi kesaksian aku tadi ya, walaupun mama aku udah Kristen pada waktu itu, tetapi dia masih belum dibaptis. So pas aku baby 3 bulan, ini sebelum yang mata aku kenapa-kenapa, aku terkena satu penyakit jantung gitu. So jadi mereka baru tahu kalau di jantung aku ada satu saraf ekstra. Oh wow. Ada satu saraf ekstra di jantung aku yang bisa pump my heart lebih cepat daripada jantung pada umumnya. Jadi selama dari baby itu aku harus mengonsumsi yang namanya obat jantung buat bikin sarafnya nggak debar-debar cepat. Bertahun-tahun aku konsumsi sampai pada akhirnya satu titik kami discuss ke berbagai dokter di sini maupun di negara tetangga, dan akhirnya ya kita memutuskan ya oke, kita akan lakukan satu tindakan ablasi biar dimasukin alat dari paha ke jantung buat dibakar yang namanya saraf ekstra itu biar aku nggak usah minum obat lagi. So singkat cerita, tanggal, bulan, hari semua kita udah tentuin. Kalau aku nggak salah di 2018 kita menentukan semuanya fix harinya semua. Karena 1 bulan sebelumnya aku harus stop obat juga. Jadi kita udah stop semuanya. Pas berapa hari, 2-3 hari sebelumnya, aku mulai rasa jantung aku mulai tambah lemes. Tapi aku masih bisa tetap oke. Hari sebelumnya aku rencana buat masuk ke rumah sakit untuk persiapan di ablasi itu, karena persiapannya juga sama kayak persiapan orang mau dioperasi, so harus tinggal malam sebelumnya. Nah pas mau ke rumah sakit besokannya, hari ininya aku tiba-tiba rasa lemas, masalah di perut dan lain sebagainya. Sampai udah sempet pikir like mungkin gak sih ini terjadi, bisa gak sih aku ablasi besok. Ya udah kita ke gembala gereja kita yang kebetulan juga seorang dokter. Kita pergi ke beliau, dikasih obat, dan puji Tuhan ya membaik pada malam hari itu juga. Cuman besokannya pas aku lagi di persiapan mau ablasi, pas malamnya tiba-tiba ada satu ketakutan, ada satu suara yang kencang banget dalam kehidupan aku, yang dalam diri aku yang bilang kalau pas besok aku diablasi, disuntik bius total, aku nggak akan bangun, aku akan mati di tempat itu juga. Aku nggak akan pernah melihat besok. Kencang sekali itu suara, sampai aku menangis, berdebat sama dokter iya, berdebat sama suster iya, berdebat sama semua iya. Sampai detik-detik sebelum diablasi, Tuhan cuma ngingetin aku sama satu pujian, satu lagu. Walau 1000 rebah di sisiku. Hanya satu pujian itu menjadi satu kekuatan. Dan dari situ aku belajar, mau apapun, mungkin kita akan melewati yang namanya satu proses. Tetapi dari proses itu kita belajar yang namanya surrendering sama Tuhan, untuk menyerahkan sama Tuhan. Karena itu mungkin buat orang yang masih nggak ngerti proses itu apa, mungkin mereka sekarang hidupnya lagi masih belum melewati yang namanya satu proses yang gimana dalam kehidupannya. Aku ingin Pastor coba jelasin proses itu apa sih dalam Alkitab. Pernah nggak sih ada terbahas di dalam Alkitab yang namanya sebuah proses, definisi proses itu apa, dan gimana cara lewatin proses itu? Ya, yang gue tahu semua orang pasti mengalami proses. Maksudnya life is a process at the end of the day. At least it's a whole semenjak Pentakosta
semua orang percaya di dalam proses yang namanya sanctification, Yes. right? Proses Ya. pengudusan. Dan Tuhan pakai berbagai cara untuk menguduskan kita. Makanya Romans 8:28 Arat, He works all things together for good. Right? Iya. Tapi nggak buat semua orang sebenarnya. Betul. For good, for those who, ya kan? Love Him Betul. and Yes. called. Yes. Jadi Yes. hanya bagi yang mengasihi dan terpanggil sesuai rencananya. Ya. Rencananya apa sih? Targetnya tuh apa sih? Menjadi Iya. serupa. Supaya jadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, Wow. si sulung itu yang ayat 29. So, 28, 29 nggak bisa dipisahin. Kalau nggak kita Betul. nggak akan ngerti tujuan prosesnya apa sih. Gitu loh. Di Alkitab Benar. banyak orang yang melalui proses yang ada di situ. Yusuf misalnya, itu jelas banget. Dari awal sampai akhir hidupnya kan ditulis tuh. Soalnya ada beberapa yang kayak awalnya, abis itu akhirnya kita nggak tahu gimana. Misalnya kayak Daniel misalnya. We don't know what happened, right? Entah dia Ya. katanya diapain, I don't know. Tapi yang jelas-jelas itu di situ ada Yusuf sampai meninggalnya kita tahu di situ. Ada Ayub Iya. yang diproses benar-benar satu kitab 42 pasal benar-benar Iya. pure tentang proses, dan ada Betul. tentunya ya semuanya mengalami proses, dan kita juga sama. I believe, gue percaya hidup ini satu proses yang besar, tapi targetnya tadi loh. Tujuan utamanya apa dulu? Kalau kita nggak pernah bisa lihat tujuannya, kita akan berpikir ini antara dia kehilangan kendali, ya, atau kitanya ini emang dibiarin aja gitu loh. Tapi I Benar. don't believe it. Gue percaya dia nggak biarin, dia nggak pernah iseng. Tuhan nggak pernah coba-coba. Oke, Benar, dia nggak setuju. mencobai, dia menguji. Yes. Tujuan ujian itu Yes. biar bisa naik Yes. kelas. Yes. So, selalu tuh mesti dipercaya bahwa itu pasti mendatangkan kebaikan. Ya, jadi apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup, apapun yang kita lalui, kita harus dengan berani dan seperti kesaksian loh, percaya. Karena kepercayaan dibutuhkan keberanian. Ya. Ya, tapi kalau direnungin, sebenarnya percaya sama Tuhan tuh yang paling gampang sebenarnya. Kenapa? Bukan karena dia bisa dilihat, tapi karena kita tahu dia bisa diandalkan. Betul. Karena Yes. nggak ada pribadi yang lebih berkuasa daripada Ya. dia. Right? Ya. Ya. Dan dia Ya, right. pribadi yang tidak terkalahkan. Ya. So, if you're on team Jesus, we know exactly kita udah pasti menang. Kita udah kayak pemain sepak bola yang udah tahu nih nanti skor akhirnya berapa. Nanti ya Mas. Yes. Jadi Yes, you're on ngerti. the winning team, yang lu udah tahu nih, udah pasti menang. Nanti jadi so whatever happen di tengah pertandingan nggak akan terlalu bikin kita gimana karena we know the end results. Ngerti nggak Yeah. maksudnya? Kayak gini, Ngerti, yes. I myself personally gue lebih suka nonton tanding bola yang bentuknya siaran tunda, artinya siaran ulang. Gue lebih suka. Jadi kalau malam-malam Udah live gue nggak duluan terlalu ya? suka. Gue karena satu gue ngantuk, ya kan. Yang kedua tegang Iya, kalau benar. nontonnya live. Betul. Tapi kalau lu Betul. udah tahu nih skornya, tiba-tiba di Twitter udah keluar, di IG udah rame gitu kan. Iya. Nontonnya pagi gitu. Nonton paginya udah tenang aja karena apalagi kalau udah Santai pasti kan, menang udah gitu kayak santai. gitu. Mau Iya. di tengah pertandingan ada Iya, yang iya, patah kaki kayak, ada yang kartu merah kayak, I don't care, Betul, right? betul. Karena akhirnya tim Iya. gue menang. Jadi Iya. this is Christianity. Yes. Kita tahu akhirnya tim Yesus yang menang, tim antikris kalah. Ngerti nggak Amin. maksudnya? Jadi Ya, ketika ngerti. lu udah tahu skor akhirnya, apapun yang terjadi di sepanjang proses atau yang kita sebut tadi, kalau boleh balik ke pertandingan sepak bola itu pertandingannya, apapun yang terjadi di sepanjang pertandingannya, nggak akan membuat kita setakut itu kalau kita nggak tahu hasil akhirnya. Betul. Tapi karena kita udah tahu hasil akhirnya, semengerikan apapun prosesnya, kita akan tetap punya keberanian untuk percaya. Karena Betul. makanya ada ayat yang bilang gitu kan, Betul. jika dia di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Yes. Itu maksudnya itu cara lain untuk mengungkapkan bahwa we're on the winning team. Itu udah pasti menang dalam dia. Ya kan makanya Roma 8 kalau dilanjutin lagi ke belakang nggak ada yang bisa memisahkan. Enggak, ayatnya coba sorry. Boleh nggak buka kitab ya? Boleh ya? Boleh banget. Sorry nih jadi agak khotbah, padahal pengen cuman cerita dong. Gak apa-apa, bagus, Pastor. Ya. Akhir ayat Roma 8 tuh kan akhirnya bagus banget. Dia tulis gini, nanti dia. Mana ya? Oh ini ayat 35 kan? Dari 35 sampai 39 ada sekitar 4 ayat, izinin gue baca ya.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan Wow. atau kesesakan atau penganiayaan Yes. atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Wow. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau Tuhan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu loh, bukan dalam artinya through Hmm. and in all. Okay? Yeah. Not just through it all, but in all. Di dalam itu semua, di dalam macam-macam tadi. Yeah. Penindasan, Yeah. kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, sama pedang. Ya, di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, the key ada di sini, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow. Amen. So God's love, it's the apa ya? Itu yang membuat kita berani untuk percaya. Yes. Yes. Kasihnya yang kita tahu yang pasti menang. Amen. Ngerti ya? Amen. Ya, Ya. makanya ayat 38 bilang gini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amen. Right? Amen. Ya. Ya. Itu buat gue. So, buat gue, end resultnya kalau udah tahu proses apapun yang dijalani nih, kita nggak akan kayak mundur, karena kita tahu we're on the winning team. So, it's Yeah. pure stupidity untuk pindah tim. Ngerti Yeah. nggak? Walaupun Ya. Ya. dari pihak sana nawarin tawaran-tawaran, ayo ini gue gaji lebih gede, atau gue kasih lu jodoh misalnya, atau gue kasih lu seluruh dunia ini dengan semua kemewahannya, come on, pindah tim. Tawaran berapapun nilai transfernya, kita nggak akan terlena, karena kita tahu kalau gue pindah gue bego nih, karena gue udah di tim yang udah pasti menang gitu loh. Yes. So, Yes. Yes. This is Christianity. Ini yang gue yakin juga jadi kekuatan buat lu juga, yang akhirnya puji Yeah. Tuhan, kesaksian lu, Tuhan pakai proses hidup lo untuk bawa Amen. bahkan bokap lo bisa percaya juga sama Tuhan. So, Amen. papa bisa pindah tim to the winning team, right? Yeah, exactly. Kadang So, orang suka nggak Pastor- lihat, ya orang nggak ngeliat Kenapa itu. tuh? Kadang orang, ya tadi, misalnya gini, orang nggak semuanya bisa sebersyukur lo. Artinya dalam artian diproses, ngalamin berbagai kesulitan, kesukaran, Hmm. ke dalam tanda kutip ketidaknormalan, misalnya ada lebihnya di jantung, kenapa, ada apa di sini, kayak orang tuh selalu ngeliat kayak, Tuhan kenapa sih mesti begini gitu, tapi nggak ngelihat bahwa Tuhan pakai kita, ya bukan hanya proses kita, tapi Dia pakai kita. Lu bayangin tuh, lu bukan cuma nanti mati masuk surga, tapi sekarang nih sepanjang proses hidup di dunia, lu sekarang hidup bagi kerajaan surga. And that's Amen. just insane, right? Ya. Just Ya. pure lu ceritain kesaksian, lu tunjukkan ketabahan, lu Yeah. jadi kayak semacam like heroes of faith. At least for me. Kayak katanya gue dengar kesaksian gue kayak, wow, this is amazing. Dan for some others yang udah dengar kesaksian lo, you just like some heroes of faith, one of heroes of faith yang ada di Hebrew 11, right? And that's Praise us ketika kita belajar percaya bahwa proses ini mengerjakan yang terbaik gitu loh, mengerjakan kebaikan. Makanya ketika lagi ngalamin banyak hal, gue coba, Roh Kudus selalu coba ingetin gue lagu itu. Mendatangkan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Ya. Ajarlah kuasa dalam namanya Yesusku. Right? Roh Kudus selalu ingetin gue lagi, ketika lagi ngalamin apapun, seberat apapun, dia selalu ingetin gue, Chris, it's for your good. Okay? Amen. Mendatangkan kebaikan, pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun lu belum bisa lihat, ya, kalau kata lagu yang itu bilang, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, right? Yes. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, right? That's one of the best songs. Ya. Gitu sih. Jadi, ya this is for me, man. From me, maksudnya mengenai proses dan apa yang bisa ini. Kok, Pastor, tapi kan kalau nih anak-anak muda zaman sekarang, they want sesuatu hal tuh yang instan. Mereka nggak mau yang namanya proses. Mereka pikir kadang-kadang kehidupan ini itu seperti orang membuat kopi, masukin bubuk, aduk-aduk langsung jadi dalam air. Mereka nggak mau yang namanya sebuah proses. Apa sih Pastor tanggapan Pastor buat orang-orang seperti itu, buat anak-anak muda yang mau segala sesuatu itu semudah membalikan telapak tangan? Gue berani jamin di Alkitab kita tahu, dan dari kehidupan nyata kita tahu, orang yang diproses luar biasa pasti dipakai luar biasa. Amin, yes. Right? Nggak ada yang dipakai luar biasa gitu doang, nggak mungkin.
Bahkan Hmm. sebagai penikmat kopi misalnya. Orang, Hmm. you know exactly right? Orang pasti kalau Ya. udah tahu kopi yang bener-bener apa ya di roastednya tuh beres gitu, dibikinnya tuh Hmm. bener-bener real. Lu pasti kalau dapet kopi instan tuh kayak, man, what is this? Kan Iya, gitu-gitu iya, ya. iya. Kayak pasti maksudnya apa sih gitu loh. Jadi ketika Betul, lu betul. dapet asalnya ngomong tentang mie instan gitu ya. Walaupun Hmm. tidak selalu, gue sampai sekarang udah nggak boleh ngopi, nggak boleh mie dua-duanya. Jadi ngomongin ini buat gue jadi kayak gue nggak bisa nikmatin. Cuman kalau lu tahu Sorry, mie yang, Pastor. ya mie yang diproses yang sampai di begitu-begituin, lu tahu kan? Maksudnya lu tahu Iya, rasanya itu kan ketika lu ditawarin Indomie goreng iya, dan sama mie itu, lu pasti pilih mie itu lah, gila. iya, 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 iya. Ngerti gak? Ngerti gak? Jadi kayak, Ngerti, ya lu ngerti, tau ngerti. lah, yang instan Iya, nggak ada yang pernah bener-bener berkualitas gitu loh. yes, So, ya itu sih jawaban gue sederhana karena di sekeliling kita bisa lihat kok sesuatu yang instan ya betul. udah enak ya enak Iya, sih, cuman gitu aja gitu, nggak betul. sampai kayak gimana. Kalau gue bilang selalu mungkin penggambaran paling bagusnya bahwa sesuatu yang indah, kemudahan sama keindahan itu nggak pernah goes hand in hand. Hmm. Sesuatu yang mudah nggak akan pernah direnungkan sebagai indah karena terlalu gampang. Wow. Dan sesuatu yang indah kalau direnungin ke belakang nggak pernah mudah karena melalui Iya, proses, iya, melalui iya, iya. perjuangan. Iya. Makanya jadi apa? Jadi indah. Makanya indah sama mudah Yes. nggak pernah nyambung dan itu yang mesti orang tahu Hmm. sejak awal. Jadi Hmm. nggak ada nggak ada satu ekspektasi bodoh di kepala bahwa sesuatu yang instan tuh pasti amazing. Come on man, Wow. nothing works that way in this Ya, realm. Maksudnya in betul, this life, gitu sih. betul. Wow. So, seorang Pastor Christopher Tapeheru itu pertama-pertama memulai pelayanannya itu sebagai apa sih, Pastor? Gua di gereja pelayanan pertama ya, Ya, main musik, musik main apa, musik. Pastor? Gua main drum, otodidak. Wow, keren. I love karena drum gak ada kuncinya, so dia tinggal Betul, pukul betul. aja. Right? Lu mau kayak yang lain mau pindah ke kunci, main di mana nih gitu kan? Misalnya orang kan suka gitu, main bass atau Iya, 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 keyboardista iya. nanya ke gua, bro main di mana bro? Iya, Gue bilang ya di sini lah, mau di mana lagi? Gue bilang di sini, gue dari tadi di sini. Lo mau kemana juga? Lo mau A, B, betul, C, betul. G, gue masih di sini aja gitu. Jadi Betul. I play drums. Pelayanan pertama di gereja itu dipercaya main drum. Wow. Dan itu waktu itu sambil nggak lama dari situ gue jadi ketua remaja. Ketua youth, wow. Bukan youth, teens. Teens, wow. Teens dulu, Setelah itu, gitu bro. Jadi dari situ gue. setelah ketua teens, setelah ketua teens, yes, yes, Pastor. Signalnya kayaknya agak drop. Iya. Jadi gitu dulu, gue main drum dulu. Terus nggak lama Hmm. habis main drum itu di tahun yang sama, kayaknya gue jadi ketua remaja. Ketua remaja, terus lanjut main drum terus. Dipercaya di umum. Jadi ban serep waktu itu. Jadi setiap kali drummer umumnya terlambat atau nggak bisa main, gue yang main. Jadi dari Waduh. sana baru bertobat. Itu banyak sih, banyak pelayanan karena gue emang basicnya sukanya art ya. Emang Hmm. ketertarikannya art. Jadi yang Hmm. berbau desain, gambar, Ini ya. dekorasi, terus fotografi, Hmm. anything yang berkaitan sama art, I love it. So gue pegang semua, maksudnya bantu-bantuin semua. Hmm. Jadi pelayanannya pure dari bantu-bantuin doang sih, ganti-gantiin orang, terus bantuin. Terus 2008 bertobat, 2009 Tuhan gerakin untuk bikin Bible study. Isinya Wow. teman-teman gue yang mau diajakin, karena yang seumuran gak mau, yang mau justru yang kecil-kecil. Jadi gue ajakin aja dari Iya, yang iya, kecil-kecil. iya. Umur 9-an Iya, dan iya. 10 gue ajakin semua. Jadi gue tuh tiga setengah tahun kayak gitu, Heeh. sampai akhirnya gue bubarin. Gue bubarin karena gue pikir nih anak-anak ini kalau udah 3,5 tahun, Yesus aja ngajar 3,5 tahun kan, bisa jadi ahli Taurat nih Iya. kalau baca Alkitab terus. Nah jadi sebelum itu, jadi 2009 gue bikin Bible study, 2010 gue married. 2010 dipercayain setelah berapa waktu gue sering pimpin pendalaman Alkitab, ada satu gereja yang pendetanya nggak bisa datang. So
as always gue jadi serep, right? Gue jadi serep, dan akhirnya pelayanan di situ itu mimbar pertama setelah gue menikah, justru Tuhan bukain. Nah dari sana kayak snowball sih, kayak snowball. Ya, jadi Mulai banyak ada lagi dipercayain. gitu. Banyak seringan sih gantiin sih, kayak jadi serep gitu. Jadi tadi pendeta yang mendadak nggak bisa, tiba-tiba temannya adik gue, kayaknya kok lu bisa khotbah ya? Iya, dia lagi sering bikin komsel gini-gini. Kalau gantiin ini bisa nggak? Kapan? Besok? Wah, gue bilang ya udah bisa gitu. Jadi gue jadi ban serep dulu, terus habis itu mulai yang ikut Bible study kan ada yang mungkin ada retret sekolahnya atau whatnot, jadi diundang di situ, di sana. Terus pernah juga gantiin pendeta pelayanan di penjara, pernah. Jadi pendeta yang mendadak nggak bisa. Biasanya kalau pelayanan gitu kan bawaannya kan minta digantiin mulu kan. Kalau pelayanan gereja gede nggak pernah digantiin biasanya. Betul. Pelayanan yang gitu aja tiba-tiba minta gantiin. Cuman ya sebagai hamba Tuhan, Tuhan kan nyari pada akhirnya bukan yang able tapi yang available, right? The ability comes from Him. Dia nyarinya availability, right? So sebagai hamba, gue bilang udah Tuhan, anything for the kingdom. Iya. Apapun itu. So gue, lu mau suruh gue kesaksian, gue suruh main drum, gue main drum. Lu mau suruh gue gantiin khotbah, lu suruh gue potong rumput, gue potong rumput. Pokoknya anything for the kingdom lah. Jadi dari situ pergerakan apapun itu, maksud gue cuma contoh aja. So dari situ pergerakannya 2012 sempat bantuin satu gereja setiap Sabtu sama Minggu sebagai teaching pastor for a whole year. Tapi dari situ ada problem. Some of them were bored to see me week in and week out khotbah di situ. Jadi mereka bosen, dan yang bosen itu beberapa anak majelis, so suaranya lumayan vokal, lumayan jadi gue pikir daripada menimbulkan keributan di gereja kecil yang gue datang hanya untuk membantu, gue bilang sama gembalanya, saya mundur deh Pak, maksudnya daripada berantem, kalian kan gereja keluarga, gak lucu lah kalau lu belain gue, tapi jadi berantakan keluarganya. I'm nobody here, gue bilang gue cuman hamba, so gue mundur dari sana balik ke gereja bokap, waktu itu bokap masih gembalain. Gak lama dari situ salah satu teman baru gue waktu itu namanya Raguel Lewi, akhirnya dia bilang, papahnya yang adalah idola gue, Robert dan Lea Sutanto, papa-mamanya, bilang, bokap, suruh lu ke rumah tuh katanya, 2015. Wow. Gue diminta full time sama New Wine sampai hari ini. So, that's my journey, man. Wow. Pretty much jadi ban serep. Pastor, jujur agak kagum, Pastor. You bisa mau melayani walaupun you ketahui kalau you cuma jadi ban serep gitu, tapi hati untuk melayaninya itu tetap masih ada buat melayani. Itu sangat luar biasa. Nggak banyak orang lu mau kayak gitu. Kebanyakan orang kan pikirnya gue cuma ban serep doang, ngapain gue harus melayani, amit-amit cuman giliran perlu aja aku dipakai, kalau enggak dipakai. Banyak orang kayak gitu kan, Pastor. Tapi enggak, Pastor, luar biasa. Dan bukan enggak sih sebenarnya, awal berapa lama pertama kali masih enak gitu. Itu lama-lama pas tahu gue cuma selalu dicari kalau ada kenapa, ada siapa yang kenapa. Lama-lama gue protes, tapi gue protesnya sebagai hamba Tuhan, protesnya ke Tuhan dong. Ya enggak? Nggak mungkin ngomong ke orang dong, Nora, ya enggak sih? Gue ngomong ke Tuhan, dan this is what he said, right? Yeah. I don't want to sound too charismatic, but this is what he said. Literally dia bilang kayak gini, ban serep sama ban utama itu kualitasnya sama. Benar. Cuman masalah waktu penggunaannya aja yang berbeda, kata Tuhan. Wow, ya. One day lu nggak akan jadi serep lagi, tapi sekarang ini yang karena the kingdom of God works this way. Setia dalam perkara kecil, dipercayain perkara yang lebih besar. Amin. So, ketika kita tahu itu, apapun yang lagi kita alami, kita lagi dijadiin apapun sama Tuhan, dipercayain apapun, kita ambil. Iya. Itu menunjukkan justru kita setia dalam perkara ini, karena kita tahu. Dan yang bikin kita tetap rendah hati juga untuk terus mengingat bahwa semua yang di bawah kolong langit ini, dan semuanya ini perkara kecil. Perkara besar itu nanti, ketika kita masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita, terus dia percayain kita untuk memerintah. Pastor, sorry potong, Pastor. Instagramnya live udah mau dipotong. Jadi after this join lagi ya, Pastor. Boleh, yuk. Let's go. Ya, please ya, tinggal berapa detik lagi, Pastor. Semuanya juga yang nonton, please rejoin lagi. Dalam berapa detik bakal habis. Siap.